guru tentu ingin pembelajarannya bermakna, tetapi terkadang tanpa disadari cara mengajar yang monoton membuat kelas kehilangan semangatnya. Di kelas, Bu Andrea pembelajaran masih didominasi ceramah satu arah. Beberapa siswa mulai mengantuk, bosan, bahkan kurang terlibat di dalam proses pembelajaran. Situasi seperti ini bukan untuk disalahkan, melainkan menjadi kesempatan untuk berkembang melalui supervisi pendidikan. Salah satu teknik yang dapat membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran adalah demonstrasi mengajar, yaitu belajar melalui contoh praktik mengajar secara langsung. Karena itu, Pak Devindra sebagai supervisor mulai merancang supervisi bersama Bu Sanya sebagai guru model dan Bu Andrea sebagai guru yang akan disupervisi. Supervisi pendidikan diawali dengan tahap penelitian dan observasi awal untuk memahami kondisi pembelajaran yang sebenarnya terjadi di kelas. Pada tahap ini, supervisor bersama guru mendiskusikan kendala, kebutuhan, serta aspek pembelajaran yang perlu dikembangkan secara kolaboratif. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin mengajak untuk melakukan supervisi pembelajaran supaya meningkatkan kualitas bersama. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih, saya bersedia. Memang saya merasa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran saya. Saya juga siap terlibat dalam kegiatan kali ini, Bapak, sebagai guru model. Baik, kalau begitu kita melakukan supervisi ini secara kolaboratif dan terbuka. Baik, sebelumnya saya sudah mengamati pembelajaran yang Anda lakukan kemarin. Baik, Pak, apakah ada beberapa hal yang menjadi perhatian? Saya mengamati bagaimana Anda melakukan pembukaan pembelajaran dan interaksi siswa, khususnya pada penggunaan media digital. Saya juga sempat memperhatikan anak-anak ada yang masih kebingungan, Bapak, dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil pengamatan tersebut, mari kita coba identifikasi bersama bagaimana pembelajaran itu terjadi. Menurut saya pembelajaran ini sudah berjalan, Pak, tapi masih belum maksimal dalam melibatkan seluruh siswa begitu. Saya setuju, pembelajaran di sini yang seberapa itu anak-anak aktif, tetapi yang sebagian itu masih pasif, Bapak. Entah mereka malu untuk bertanya atau tidak tahu mereka bertanya untuk apa. Baik, berarti interaksi dan keterlibatan siswa menjadi aspek yang penting yang harus kita perhatikan. Ya, saya juga menyadari bahwa saya masih belum bisa mengaktifkan seluruh siswa, apalagi saat menggunakan aplikasi, Pak. Itu refleksi yang sangat bagus. Kesadaran ini menjadi langkah awal dalam melakukan perbaikan. Memang penggunaan media digital itu membutuhkan strategi yang khusus agar berjalan dengan lancar, Bapak. Betul, saya ingin belajar bagaimana caranya supaya bisa mengelolanya dengan lebih efektif lagi begitu. Baik, kita coba tentukan aspek yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan. Untuk penyampaian materi ini saya rasa sudah cukup jelas, tetapi masih kurang dalam interaksinya, Pak. Mungkin saat pada bagian pemberian instruksi itu penggunaan aplikasi bisa lebih terstruktur lagi, Bapak. Baik, jadi kita simpulkan kekuatannya pada penyampaian materi dan yang perlu ditingkatkan ialah interaksi siswa dan kejelasan instruksi. Salah satu cara yang dapat membantu ialah melalui demonstrasi mengajar. Maksudnya saya mengamati langsung praktik mengajar yang lebih efektif ya? Betul, Anda melihat praktik nyata, bukan hanya penjelasan teoritis. Saya akan memperagakan pembelajaran dengan mode yang nyata, Bapak. Apakah Anda bersedia untuk melakukan pada tahap teknik demonstrasi mengajar ini? Saya bersedia karena saya ingin memperbaiki kemampuan saya. Baik, saya juga mendukung proses dalam kegiatan kali ini, Bu. Baik, kita akan lakukan pada tahap berikutnya. Kita perlu menentukan aspek fokus yang perlu kita amati. Saya ingin lebih fokus pada cara mengaktifkan siswa gitu. Saya bisa menekankan pada sistem bertanya kepada siswa yang ada di kelas itu agar lebih aktif lagi. Baik, fokus kita adalah interaksi siswa melalui pembelajaran berbasis game. Kita perlu menyiapkan instrumen observasi yang akan kita laksanakan. Apakah menggunakan checklist saja sudah cukup? Kita akan menggunakan checklist yang dilengkapi dengan catatan deskriptif. Dengan begitu pengamatan bisa lebih terarah lagi, Bapak. Lalu selanjutnya kita menentukan jadwal teknik demonstrasi mengajar.
Saya siap melaksanakan kegiatan demonstrasi pada tahapan berikutnya, Bapak. Saya juga siap untuk mengamati dan mengikuti prosesnya. Baik, kita sepakati demonstrasi akan dilakukan pada pertemuan berikutnya sesuai dengan kesepakatan yang telah kita tentukan. Melalui diskusi bersama, supervisor dan guru kemudian menyepakati fokus supervisi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Kesepakatan ini menjadi dasar pelaksanaan demonstrasi mengajar agar proses supervisi berjalan terarah, terbuka, dan sesuai kebutuhan guru. Pada tahap demonstrasi mengajar, guru model memperagakan pembelajaran secara langsung sebagai contoh praktik mengajar yang efektif. Baik, sebelum kita melakukan teknik simulasi demonstrasi mengajar, mari kita tinjau alat pembelajaran yang akan digunakan. Bagaimana persiapan kalian? Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan RPP berbasis Game Based Learning. Jadi nanti siswa itu mengakses web, namanya itu World Geography. Oh, apakah ada penekanan khusus dalam langkah pembelajarannya? Untuk saat itu saya lebih mementingkan keterlibatan aktif siswa, Ibu. Baik, saya tadi sudah melihat bahwasanya alat sudah cukup sistematis, lalu kita akan berfokus pada implementasi interaksi siswa dan kejelasan instruksi. Baik, kita akan memasuki kelas, silahkan menempati posisi masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Saya akan berada di depan kelas Ibu sebagai contoh pembelajaran saat ini. Oh, kalau begitu saya ada di sisi belakang untuk mengamati prosesnya ya. Baik. Saya juga akan melakukan observasi di belakang kelas agar dapat melihat interaksi siswa secara menyeluruh. Supervisor dan guru yang disupervisi kemudian melakukan observasi untuk mengamati strategi, interaksi, serta pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Tahap ini bertujuan memberikan contoh nyata pembelajaran efektif yang dapat dijadikan acuan perbaikan oleh guru yang disupervisi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, ada yang tahu tidak kali ini kita akan belajar tentang apa? Apa tuh Bu? Quiz. Kali ini kita akan belajar tentang Dalam demonstrasi mengajar ini, busanya menghadirkan pembelajaran IPS yang lebih hidup melalui aplikasi game edukatif World Geography. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga diajak bermain sambil belajar mengenal negara, ibu kota, dan bendera dunia. Suasana kelas pun berubah menjadi lebih interaktif karena siswa aktif bertanya, berdiskusi, dan mencoba tantangan dalam aplikasi. Penggunaan media digital yang kekinian membuat siswa terlihat lebih antusias, fokus, dan menikmati proses pembelajaran. Melalui demonstrasi ini, Bu Andrea mulai melihat bahwasannya pembelajaran yang menarik dapat tercipta ketika teknologi dipadukan dengan strategi mengajar yang interaktif. Setelah demonstrasi mengajar selesai, supervisor, guru model, dan guru yang disupervisi melakukan diskusi singkat untuk merefleksikan hasil pembelajaran yang telah diamati. Baik, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita diskusikan hasil pengamatan kita. Saya melihat pembelajaran ini cukup menarik, terutama saat para siswa ini mulai bermain game gitu. Terima kasih Bu, saya mencoba melibatkan seluruh siswa yang ada di kelas. Bagus, kita akan bahas lebih lanjut secara lebih terstruktur. Lalu kita rumuskan hasil pengamatan menjadi beberapa poin. Kelebihannya siswa ini terlibat aktif dan juga terlihat antusias begitu. Namun mungkin masih ada siswa yang mungkin malu untuk terlibat, Ibu. Baik, jadi kita simpulkan. Kelebihannya pada keterlibatan siswa, aspek yang perlu ditingkatkan adalah pemerataan perhatian, dan yang perlu dihindari adalah kurangnya kontrol saat aktivitas berlangsung. Lalu, kita tentukan waktu untuk tahap implementasi oleh guru yang disupervisi. Saya siap untuk mencoba pada pertemuan berikutnya begitu. Saya juga siap Ibu dalam memberikan masukan jika dibutuhkan. Baik, kita sepakat implementasi dilakukan pada pertemuan berikutnya sesuai jadwal yang telah kita siapkan.
Pada tahap implementasi dan observasi mengajar, Bu Andrea mulai menerapkan hasil pembelajaran dari demonstrasi mengajar ke dalam kelasnya sendiri. Pagi, Bu. Mulai video hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa untuk anak-anak masing-masing. Berdoa terlebih diri. Oke, sebelumnya kita bisa lakukan aksesi dulu di form yang sudah saya kirim ya. Silakan diisi. Oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang yang di Indonesia. Sekarang kita bisa lanjut ke yang di negara seluruh dunia. Wih. Nah, sekarang kalian buka di aplikasi yang kemarin, yang World Geography ya. Siap, Bu. Selama proses pembelajaran berlangsung, Pak Devendra sebagai supervisor mengamati jalannya kelas untuk melihat perkembangan interaksi, pengelolaan kelas, dan keterlibatan siswa. Oke, tadi kan kita sudah bermain sendiri-sendiri, sekarang kita akan bermain bersama. Yeay. Oke, kita mulai dari yang pertama ini, dari negara mana? Uzbekistan. Bener. Nah, yang ini? Myanmar. Next. Nah, yang ini? Yang dari mana ini? Maldives apa Bhutan ya? Maldives kelihatannya. Maldives. Bhutan. Bhutan. Bhutan, Bu. Oke, yang ini? India. Setelah observasi selesai, Pak Devendra dan Bu Andrea melakukan pertemuan balikan untuk merefleksikan kelebihan, kendala, serta perbaikan pembelajaran ke depan. Baik, terima kasih atas pembelajaran yang tadi. Mari kita diskusikan dengan santai dan terbuka. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Silahkan anggap ini sebagai ruang refleksi bersama, bukan penilaian. Baik, saya merasa lebih nyaman untuk berdiskusi. Bagaimana perasaan Anda tadi setelah melakukan pembelajaran? Saya merasa cukup puas, tetapi ada beberapa bagian yang menurut saya masih kurang maksimal. Baik, itu refleksi yang sangat bagus. Terutama saat mengelola siswa dalam bermain game, saya merasa masih kurang terkendali begitu. Kita ingat kembali, fokus kita tadi adalah pada interaksi siswa dan kejelasan instruksi, apakah benar? Iya, benar. Baik, kita ingat kembali bagaimana implementasinya tadi. Baik, saya siap merefleksikan. Menurut saya, capaian yang terlihat adalah siswa yang cukup antusias saat menggunakan aplikasi. Ya, saya juga mengamati hal tersebut. Namun, kendalanya ada beberapa siswa yang masih pasif dan tidak semuanya aktif. Baik, saya rasa itu pengamatan yang tepat. Kira-kira apa penyebab belum optimalnya keterlibatan siswa tersebut? Mungkin karena saya belum memberikan instruksi dengan cukup jelas di awal. Apakah ada kemungkinan lain? Mungkin juga karena saya masih kurang mengontrol siswa saat kegiatan berlangsung. Berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran sudah dilakukan dengan baik, terutama pada penggunaan media. Terima kasih, Pak. Namun, interaksi masih cenderung dari satu arah, dan pengawasan pada saat bermain perlu ditingkatkan. Baik, saya memahami hal tersebut. Bagaimana menurut Anda dengan masukan tersebut? Saya setuju, terutama bagian interaksi, saya merasa masih kurang maksimal. Menurut Anda, apa yang bisa diperbaiki ke depannya? Saya perlu lebih aktif dalam memberikan pertanyaan kepada siswa dan juga mendekati siswa secara langsung. Baik, coba simpulkan kelebihan dan kekurangan Anda pada hari ini. Kelebihannya saya sudah bisa menggunakan media dengan lebih baik, Pak. Bagus, saya rasa itu sudah terlihat. Kekurangannya saya masih perlu meningkatkan interaksi dan juga pengelolaan kelas, Pak. Lalu, apakah Anda masih ingin memperbaiki ke depannya? Ya, saya bersedia. Baik, kita akan berfokus pada interaksi siswa dan kontrol di kelas. Baik, saya siap untuk mencoba kembali. Baik, kita simpulkan bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik dengan beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Baik, saya memahami hasilnya. Baik, terima kasih atas keterbukaannya dan kerjasamanya dalam proses supervisi ini. Terima kasih kembali atas bimbingannya, Pak. Supervisi pendidikan bukanlah proses mencari kesalahan, melainkan ruang belajar bersama untuk bertumbuh dan berkembang. Melalui demonstrasi mengajar, guru dapat melihat, mencoba, dan merefleksikan praktik pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa.
Kolaborasi antara supervisor, guru model, dan guru yang disupervisi menjadi langkah nyata dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kreatif, dan menyenangkan. Great teachers are not born perfect. They grow through reflection and continuous learning. Guru hebat tidak dilahirkan sempurna, tetapi tumbuh melalui refleksi dan pembelajaran yang terus-menerus.